Ya Allah kami hadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pada alumni senior, alumni As-Sami'un Al-Awwalun yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Alumni senior ini usianya mungkin sudah ada yang di atas 40 ya. Banyak di antara mereka yang hadir sekarang bawa anaknya. Kemarin Ustaz Ayat datang sore ke rumah. Telepon saya, mau apa? Mau silaturahim. Tapi ternyata sama istrinya bawa anaknya. Anak saya mau masuk ke pesantren. Pesantren ini dulu sama adik kakaknya datang ke sini antar anaknya. Jadi yang nyantri sekarang itu sudah anak-anaknya alumni. Kita bayangkan kalau ini semua besok punya anak. Amin. Ya. Anaknya seorang 9. Amin ya Allah. Timnas. Maka kalau yang dari 9 anak itu ada 1-2 orang yang masuk ke pondok ini, dari jumlah alumni yang tampil dari mulai 1 tahun 2 tahun itu akan masuk ratusan orang setiap tahun. Ramadan akhir itu ada alumni namanya Fatul Azam datang ke rumah, dia bawa teman sholat di masjid sama saya, sholat isya. Tapi dia hanya cium tangan lalu kemudian setelah itu tiba-tiba datang ke rumah lagi, ingin ngobrol, ingin ketemu. Ya silakan duduk. Semua as'alu bil amali. Walamma sa'altu faqasu'al lam yantik wa lam yujib saya bas saya datang kuntu ilaihi akhi di antara kata katanya saya alumni cuma 1 bulan. Oh, berarti guru sulgonya belum ada. Panas, saya langsung bahasa Indonesia. Saya kesini ingin ketemu silaturahim, minta doa. Saya bilang, kamu alumni. Silahkan kamu datang ke pondok. Silahkan kamu curhat. Ngadu tentang dina. Di mana sekarang? Ngajar di sekolah namanya Al-Mujahidin. Saya membina anak-anak juga, ada juga pesantrennya sudah. Yang tinggal di sini walau hanya 1 malam karena sudah daftar. Yang paling penting bukan hanya daftar, sudah niat pengen pesantren. Cuma tidak kuat saja menghadapi ujian. Kabur. Ada yang kuat 1 bulan, ada yang kuat 2 bulan, ada yang kuat 1 tahun, bahkan ada yang sudah pengabdian saja nggak kuat. Pengabdian kalau 1 bulan sudah pulang, itu sudah 6 tahun lebih dan sebagainya. Jadi bagi kita mereka adalah alumni. Maka alumni senior yang sekarang datang, saya bersyukur dan berterima kasih. Semoga nanti bisa membimbing
adik-adik alumni kita. Kalau alumni baru usianya 19 tahun, mungkin paling tinggi 20 tahun. Nah kalau Ustaz Juli sudah 43, berarti bedanya alumni baru dengan alumni pertama itu kisarannya 25 tahun. Ya Allah. Ya. Awal usia berapa tahun? 20. Ustaz Arif berapa tahun? 50 berapa? Allah. Tuh Ustaz. Berarti ini alumni sama kayaknya dekat dulu. Terima kasih Ustaz Sugiarto juga bisa hadir pada pagi hari ini dan semua alumni yang lainnya. Tidak semua alumni tidur bersama saya. Alumni yang tidur bersama saya di rumah Mbak dan di masjid dia spesial. Maka terutama Mangkos. Maka Mangkosnya santri tetapi saudara. Kalau kata Ali kepada Rasulullah, Rasul kepada Ali mengatakan anta sahih di dunya wal akhirah. Mungkin Bang Bos akan menemani saya di dunia sampai saudara. Semua alumni yang hadir ini juga cukup banyak. Ini alhamdulillah aula penuh ya. Sama kepada pengurus baru yang baru nanti dipimpin nanti oleh Ustaz Agus Sulai. Mungkin untuk Ustaz Agus ini lebih pasnya dipanggil Mr. Agus, because he is clever in English. Ya, saya tadi juga berharap dia nyambung pakai bahasa Inggris. Ya, insya Allah tahun sekarang kita akan bekerjasama dan dihadiri oleh Mr. Allen untuk membina pengembangan bahasa di sini karena kemarin 1 bulan Ramadan itu dari pertengahan Syaban pengabdian dari sana 6 orang kita dan insya Allah dilanjutkan nanti dalam perjalanan dan untuk membuka nanti pembinaan kampus Inggris di kita yang akan kita bangun di DIC Barengkok Islamic Center yang sekarang akan dibangun mulai insya Allah di sana karantina Quran untuk menyelesaikan anak-anak yang dulu miskin Quran juga kita akan buat, termasuk di sana di depannya kita buat pustaka yang akan dibaca untuk masyarakat sana. Insya Allah tahun sekarang akan kita mulai dengan peletakan batu pertama membangun masjid pemuda kreatif. Masjid itu kerjasama nanti dengan masjid sejuta pemuda Sukabumi yang dipimpin oleh Ustaz Andi Sulaiman. Sudah kita komunikasikan. Maka Mr. Agus semoga ini wahidah yang dilakukannya ke depan akan lebih berjalan lebih maksimal. Ya, insya Allah saya punya keyakinan kita akan maju, kita akan berkembang dan kita semua insya Allah akan menjadikan wahidah ini satu dari kereta-kereta yang didahului oleh kita bersama menyongsong izzatul Islam wal Muslim. Ya, kapan dan bagaimana nanti yang mesti adalah kita menyangkut pautkan semuanya. Maka saya punya konsentrasi kerjasama dengan Palestina dan setiap ada syekh datang mesti kita datang kemari. Begitu juga bantuan, karena kita punya keyakinan bahwa dari Mekah, dari Madinah, dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, dan dari Masjidil Aqsa itu, yang kekuatan di kehidupan akan terus menyinari kita. Tidak akan ada yang dari Masjid Nabawi di mana Nabi dimakamkan, dari Masjidil Haram di mana taksis kemudian oleh dan syariat ditegakkan, dan dari Masjidil Aqsa
di mana darah para syuhada dan tempatnya akan menjadi masyar itu kemudian nanti ada cahaya akan terus bersinar. Maka kita tidak boleh kemudian menghentikan hubungan dengan mereka. Untuk itulah tahun sekarang ada Syekh Madinah yang datang kepada kita, Syekh Ali Masyhur, isi materi kita. Kemudian juga ada Syekh Yaman yang datang. Dan alhamdulillah Syekh Palestina, Syekh Usman datang. Jadi kita selalu menjadi hubungan ini adalah hubungan perjuangan di mana di timur tengah dari tiga posisi itulah nanti Izzah Islam, Taifah mansurnya, Taifah yang pada akhir zaman akan terus tegak, Zohirina alal haq, la yahduluhum man khalafahum. Maka kita bersama mereka. Wahidah harus menjadi satu bagian dari perjalanan menuju Izzah Islam wal Muslimin. Terima kasih pada Ustaz Ghafur yang sudah mengakhiri ya masa, bukan berakhir perjuangan, tapi berakhir masa bakti sebagai ketua. Kalau perjuangannya tidak boleh berakhir, maka insya Allah semua jadi amal soleh untuk Ustaz Ghafur bersama. Saya mau nasihatin Pak, tapi tolong semua yang bawa pulpen tulis, yang nggak bawa pulpen boleh pegang HP-nya, yang nggak bawa HP bawa pulpen ya disimak dengan kekuatan pemikirannya supaya ini menjadi tausiah bermanfaat. Ya. Yang ngantuk tolong dikasih hafal ya, agar bangun ya semuanya. Yang pertama, fikruka azmuka wa azmuka qadar. Pikiranmu adalah tekad masa depan dan tekadmu adalah takdir. Kalau hari ini misalnya dipimpin sama Ustaz Dr. Jazuli bilang, ayo pengurus panitia besok pikiran Ustaz Jazuli kita berenang di Pelabuhan Ratu. Kira-kira pikiran Ustaz Jazuli makanya pengurus. Nah, kata Ustaz Agus, oke, kita besok semua berenang. Maka pikiran itu menjadi tekad malam ini dan besok menjadi takdir yang nyata. Fikruka azmu wa azmuka qadar. Kita yang sekarang berpikir, saya coba tantang, siapa yang tahun ini pengen buka pondok pesantren? Saya dukung. Siapa yang tahun ini pengen buka pondok pesantren? Coba angkat tangan. Ya, 1, 2, Ustaz Air tuh sudah saya dukung. Bisa siapa yang mau pengen buka, kalau tidak pesantren, rumah santri? Ya, 1, 2, Ustaz Juli. Mana? Wah, Ustaz itu ada di belakang 2, 4. Ya, alhamdulillah. Gini, yang kedua, siapa yang tahun ini mau kawin? Oh, agak banyak. Kalau kawin lagi jangan dulu. Ya. Kalau hari ini kita merdeka, maka tekad kita akan mendekatkan kita kepada takdir kita. Maka kita berharap seluruh, bukan hanya pengurus, bertekad untuk menguatkan pendidikan Islam dan dakwah ini. Kalau mau buka pesantren, jangan bikin uang, nggak akan jadi. Kalau mikir uang, nggak akan jadi. Lama kalau pun jadi. Jangan pikir tanah, capek. Apalagi mikir bangunan.
anima lokal yang datang tempat santri pusing tambah pusing. Apa yang perlu dipikirkan? Pikiran diri kita. Pikiran santri saja sudah yang datang. Kalaupun mau berdoain, doain ibu. Maka kata Imam Al-Januji bahwa yajibu fil ilmi salat, yang harus bersungguh-sungguh di dalam ilmu hanya tiga. Satu gurunya, dua muridnya, tiga orang tuanya. Kalau ini terbentuk, maka jadi. Maka ada orang mau buat pesantren, itu tanahnya nyewa dulu sama Gak punya tanah, Pak saya sewa tanah Bapak 3 tahun. Nanti kalau 3 tahun ternyata ini berkembang saya beli. Disuruh gimana? Buat apa? Buat bola pesantren. Disewa benar tanahnya. Cuma 500 meter. Dari 500 meter tanah itu nyewa, dia ambil santi, dia mulai ajar santi. Jadilah sekarang tanah itu kemudian lebih dari 1 hektar dan dibeli kiri kanan. Mulai dari mana? Dari kesungguhan dia membina dan mengajar santri dan umat. Kita sudah punya rumah, bisa dari dapur kita. Kita bisa punya rumah dari ruang tamu kita. Maka pastikan bahwa pikiran kita dan tekad kerja kita biarlah takdir kita. Ya, apa nomor pertama? Tikhiruka asmu wa asmuka qul. Ya, ini insya Allah rahmatkan kita. Contohnya mungkin tahun sekarang mau jadi direktur Dina ya. Mantap sekali. Nomor berapa? Ini istilah saya sendiri yang penting bermanfaat begitu saja. Kita perlu berperan dalam kehidupan, tapi masing-masing dengan kemampuan kita. Kalau kita pengen berperan maksimal, gimana? Kun fa'ilan wala takun maf'ulan. Apa? Contoh-contoh yang gampang. Contoh yang gampang. Ada orang bisa Quran. Ya karena bisa Quran, bisa qori, seperti bisa Samsuri. Pagi ngajarin, karena dia jadi pelaku. Siang dia belajar, sore dia ngajar. Ada kesempatan dia ngajar, dia mengajar. Siapa yang kurang tahsin diperbaiki, siapa yang setahfidz diajarin, walau hanya juz'am. Ada temannya mah yang nggak mau jadi fa'il, dia jadi maf'ul. Tunggu kapan dipanggil. Pas ada panggilan, ada undangan, baru datang. Disuruh orang baru dia berbuat. Disuruh orang baru dia berbuat. Ada kesempatan yang panjang dia dapat. Tapi ketika orang yang memberi kesempatan baru dia pentas, maka si maf'ul ini bisa jadi tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari berkat ilmu yang dia dapat, karena dia nunggu kapan dia disuruh orang. Akhirnya kalau yang undangnya seminggu sekali, dia baru dapat amal seminggu sekali. Kalau yang undangnya 2 minggu sekali, dia baru baca Quran 2 minggu sekali. Kalau yang undangnya sebulan, dia sebulan sekali. Tapi kalau yang jadi fa'il, pagi ya. Kamu kok nggak pada belajar? Sini aja. Datang ke masjid ada kakek lagi apa? Saya lagi ngelamun. Kok kenapa ngelamun? Iya, ngelamun saja. Ya, sudah. Kakek mau belajar Quran sama saya, belajar Quran. Maka si kakek diajar Quran. Dia tahu walau hanya bahasa yang diajar belum tentu juga si kakeknya kemudian dia bisa berubah makhrajnya, tapi dia tahu Quran adalah bagian dari dakwah saya dan pahala yang saya dapati adalah Islam.
Kalau kalian semua disuruh sama lembaga, kalau kalian menunggu diterima daftar di mana? Kalau saya menunggu nanti dipanggil oleh sebuah yayasan, kalau saya menunggu dan capek kemudian buat laporan program-program, buat itu kemudian kemana harus daftar ke sini dan ke situ. Ternyata ada yang satu ditolak, ada yang satu bukan ditolak lagi, diusir. Ya, ada yang satu capek apa tidak? Capek. Karena dia menjadi pokok. Kalau mau jadi hebat, jadilah fahim. Jadi pelaku kehidupan. Ya, kun fahim. Peran serta kita menjadi fa'il di dalam membentuk peradaban baru, mengambil peran apapun dalam kehidupan sekarang, insya Allah akan menjadikan kita khairun nasi anfa'u linnas. Yang sedikit ilmunya tapi rajin ke masjidnya, maka dia nanti akan rajin menjadi imamnya. Tapi yang bagus Qur'annya, yang pintar hadisnya, tapi tarik ke masjid, maka dia tidak pernah jadi imam di masjid. Jadilah Anda pelaku kehidupan. Ini jangan-jangan ada alumni yang nggak ngerti mahwal fa'il wa mahwal maf'ul. Jadinya anak ibu fa'il Ya. ya. Insya Allah, semoga semua ikut berperan serta dalam membangun kehidupan umat ini. Ya, semua. Di SI itu tanah pondok yang paling semrawut SI situ Quran. Semrawutnya karena dibuat sama wakunan itu apa saja, ayam caur ditanam. Kita sudah bagusin jadi taman, itu taman dipacul sama. Pas saya datang, ini kenapa jadi begini? Katanya dia di belakang tomat. Dari Syawal kemarin sampai Ramadan kemarin itu ditanamin cabai di mana-mana. Saya berpikir, ini manfaat taman yang saya buat. Buat apa ya? Jangan-jangan saya memang kalah sama Allah. Saya tanya orang, wah, aku bayangin, ini kalau ada anak kecil ya, kita nanam pohon di tahan pohon mangga, di pinggir pohon mangga, di belakang jauh pohonnya. Itu mangga dari sisi ini, kan beli mangga ke sana dari sisi kalau usahanya, kan mangga. Kalau seperti ini mangganya dari luar negeri ya kan? Dari mana tuh? Dari Australia, ada mangga Malaysia, dari kita beli dari sana, kita tanam. Itu mangga sudah dibuat sama makunan, ditancapin pisang di pinggir-pinggirnya. Astagfirullah, saya disuruh barang nanya dulu. Wah, ini buatnya nanaunan mangga mandiran ada namanya jauh materi. Jadi penting manfaatan jauh. Oh, saya bilang itu saya gambarin dia. Maka sekarang taman yang paling enggak kaya SI dekat masjid sudah dibuat taman, dipacuran oleh dia. Tapi jangan sampai. Maka sekarang benar saya bilang, wah, alhamdulillah, wa unamanan cabai. Setiap saya datang ke sini, kadang saya ngambil pisang, saya ngambil kadang payah. Itu kalau kita datang ke sana ngambil cabai setengah kresek. Jadi pikir saya, memang kita berharap indah.
tapi seringkali kecantikan tidak membawa banyak manfaat dan masalah. Maaf. Seringkali kegantengan itu tidak membawa banyak masalah untuk diri. Ya, Cocok. bagaimana kegantengan, kecantikan, dan keindahan ini ternyata harus diterapi seperti ini supaya bisa menjadi manfaat dan berkah untuk umat. Oleh sebab itu, tadi bagaimana kita semua menjadi para pelaku yang mengolah kehidupan, mengolah dunia yang Allah berikan ini untuk menjadikan berkah dan manfaat. Jangan sampai kemudian akhirnya terkalahkan. Maka kalau sekarang di kita Taran datang di MH Keliling, di sini di Taran Keliling pasti menemukan ketertiban. Karena mudah saya nyuruhnya dan tidak ada orang yang seperti Wona. Tapi kalau kita sekarang datang hari ini datang ke SI, yang RSI ada datang ke sana melihat itu tanah SI belakang. Tahun cabai di mana-mana, pohon tomat di mana-mana, itu apalagi pisang di mana-mana. Tapi sampai hari ini saya tidak berani meraih bangunan karena saya takut apa yang saya inginkan ternyata tidak lebih banyak manfaatnya dibandingkan bangunan. Apalagi kalau negeri hanya lamun ayah udah bala-bala menjadi ternyata malah cabai wajar untuk cabai tinggal nanti wajar untuk singkong tinggal nanti. Ternyata yang kita tanam hanya tanaman itu, lalu kemudian bunga-bunga tidak bisa diambil banyak manfaatnya, hanya indah. Bagaimana Anda menjadi santri-santri yang indah, tapi perlu berkah dan manfaat untuk tubuh. Ya, insya Allah semoga alumni menjadi orang-orang yang bermanfaat. Silakan menjadi para pelaku. Nomor 3, saya ceritakan. Ini ada uang kos di sini yang menjadi saksi. Tukang itu kita tunggu, tukang kerja, tukang kerja bangunan, tukang kerja bangunan yang mesin tunggu itu kita tunggu. Dari mulai awal malam sebelum jam 7 harus sudah datang. Jadi selepas saya ngaji habis jam 7 itu kita kumpul. Kumpul itu ada sama. Baca doa. Bangunan ini bertahan berapa tahun kita tidak tahu. Bangunan ini akan dijaga sama Allah dalam berapa puluh tahun ke depan kita tidak tahu. Tapi kita bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang kita bangun ini adalah membangun amal soleh. Maka supaya jadi amal kita semua, memang kumpul. Kalau kumpul itu saya ngomong sebentar 1, 2, 3 menit, kita buka kerja kita dengan Al-Fatihah baru mereka kemudian berkata. Karena banyak tukang kerja, banyak kenek dan banyak itu para pelaku bangunan tidak dibayar. Kita dengar. Lalu saya bilang sama mereka, lamun mamam kerja, ngabak semua urusan dulu. Tapi amam itu sholat, mamam kos Cina. Cina ngebangun di kita jadi tukang beras, ya sudah, selesai. Meresin rumput, ya sudah. Cina kerja ngawarung, ya selesai. Warungnya adalah warung duniawi. Kerjanya kerja duniawi. Moal naik kau. Tapi cukup mamang salat zuhur, asar, maghrib. Itu yang membedakan mamang dengan orang Cina.
maka amal mamam, ngabangun, ngaduk mamam, bawa semen mamam, semua naik ke Allah. Pondasinya apa? As-sholatu di rajul mu'min. Sholat itulah tangganya amal seorang beriman. Kita ini mendidik anak santri. Kita ini nanti membina masyarakat, takwinul ummah, takwinul mujtama sholeh. Kalian nanti harus membina keluarga. Kalian nanti harus membina lembaga. Kapan itu yang enak buat kalian itu? Pastikan. Kalau punya masalah jangan ngobrol banyak, diskusi sama orang. Selesaikan dulu. Ajak, bawa dan ngobrol dulu sama Allah. Akhlis sari rotak. Aslih sari rotak. Urusan kita dulu. Maka nanti yuslihillah, Allah akan muslih ala niatah. Aslih muamalataka ma'allah, yuslihillah muamalataka ma'anas. Aslih nafsaka, bahasa mahfuznya yasluh lakan nas. Yang paling enak nanti kalau sudah ada yang ngajar, bangun sebelum subuh, bilang dulu sama Allah, ya Allah saya mau ini, saya mau ngasih ulangan, saya mau ujian ke anak-anak. Ya Allah hari ini saya mau ceramah di tempat Anda. Ya Allah hari ini bawa dulu, nikmati ini, jadikan sholat itu mi'raj untuk kita dalam sebuah amal kita. Ketika kita terbiasa membangun hubungan kita dengan Allah yang bagus, maka urusannya kayaknya akan dibangun sama Allah. Jangan nanti kita jadi guru sok pintar bahwa kita lah yang membangun ini pondok, bahwa kita lah yang membangun ini peradaban, bahwa kita lah yang membangun ini lembaga, bahwa kita yang membangun ini umat. Gak bisa. Yang dari santri datang setiap tahun ke pondok itu bukan saya. Nyaris dari seluruh santri yang datang, walau saya yang mendatangi brosur, nyaris banyak orang-orang yang tidak kenal. Siapa yang giring santri itu ke pondok? Bukan Ustaz Sunda, bukan saya, bukan mungkin. Bisa jadi kalian tidak menggiring santri kemana, tapi itu santri datang dari sana, dari sini. Siapa yang giring? Pastikan kita punya muamalah yang bagus dengan Allah. Maka jadikan mi'raj. Nomor berapa tuh? Saya ulangi ya. Pertama, zikruka azmuka wa azmuka. Silahkan dikembangkan dan dipastikan kalian punya tekad-tekad dan pikiran-pikiran yang maju di tahun ke depan ini. Dan yang kedua, kun fa'ilan wa la takun mampuan. Ini falsafah akan menjadikan kita khairun nas anfa'ul linnas. Jadi pelaku dan pemeran di dalam kehidupan. Jangan menjadi makhluk orang yang selalu mencari tempat, apalagi dia mencari peran-peran yang diminta dari orang lain. Apalagi harus beramal, daftar dulu. Mau amal itu daftar dulu kan. Kalau tidak diterima maka tidak beramal. Mau beramal itu setor dulu ke sana. Kalau ternyata tidak diokekan, ya tidak. Akhirnya sampai beramalah sebanyak-banyaknya. Jadilah pagi. Yang ketiga, as-sholatu min rajul mu'min. Jadikan sholat tanggal kita, maka pastikan jangan dulu ngurusin apapun sebelum kita kembalikan dulu kepada Allah. Apalagi yang ngurusin umat, ngurusin masjid, ngurusin murid, ngurusin santri, ngurusin keluarga, pastikan mereka sudah punya takdir hidupnya, mereka sudah punya takdir kemuliaan dan kebaikannya, maka kita tinggal sekarang mengkomunikasikan dengan Allah. Terakhir, nomor 4, ternyata
masih lama waktu untuk makan siang. Ini ada makan siang apa tidak teman-teman? Ada makan siang? Pakai apa? Oh nggak tahu. Yang penting nasi lah. Masya Allah. Ini yang terakhir. Falsafatul ilmi. Falsafah ini. Ini surat yang pertama Allah turunkan. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mengajari kita 5 hal yang termulia untuk menjadi guru dan ustaz serta dai-dai di masyarakat. Saya berharap para alumni memahami ini lalu kemudian mengembangkan ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini satu, membaca tapi untuk menguatkan keimanan. Nah, jangan membaca tanpa falsafah. Pastikan baca untuk menguatkan keimanan. Maka harus membaca dengan nama Allah. Ini banyak orang salah baca. Banyak yang membaca HP, membaca WA, membaca catatan di FB, membaca macam-macam pokoknya. Tapi habis baca Ustaz Sodi jadi ngambek, dibalas sama dia, jadah gitu. Ya. Ada yang baca tapi habis baca jadi stres. Nah, banyak yang baca tapi kemudian tidak jelas. Nah, pastikan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca untuk menguatkan keimanan, membaca dengan nama Allah. Beda ya. Kalau kita sudah baca WA kiriman orang sudah bismillah dulu dengan nama Allah katanya. Nomor 2, ya, khalaqal insana min 'alaq. Pastikan ini kan lanjutan. Bacalah tapi untuk mengembang diri, baca untuk maju, baca untuk produktif, baca untuk berkembang. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Ustaz Bisir kan gemuk ya. Dia diangkat menjadi bagian apa, Gus? Bagian pandresi. Saya suruh yang bagian pandresi itu yang mulai usaha. Jadi suatu saat nanti kita sudah bisa punya forum Mubaligh alumni yang isinya Sajaduli, Sajad, yang ustaz-ustaz yang sudah, Ustaz Aldi, Ustaz Koko yang sudah ceramah kemana-mana, bisa. Nanti yang baru dipanggil. Betul. Tapi kita punya nanti forum pengusaha alumni, isinya Yusril. Ya. Ini Yusril sekarang gemuk berapa kilo? Ada 60 ada. Bagaimana Yusril dari Allah? Ya. Allah yang kita baca dengan namanya. Tapi kata Allah, khalaqal Yusril min 'alaq. Allah ciptakan Yusril yang sedang besar itu
dari ya. Nah kita semua yang kecil terus berkembang. Bagaimana kita membaca, tapi kita berkembang. Jangan sampai kalau tidak baca ya akan berkembang. Tapi kalau baca juga nggak beres ya, maka pastikan baca untuk berkembang. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Baca untuk selalu mengejar kemuliaan. Jangan pernah membaca tidak melahirkan kalimatul ulama. Membaca untuk selalu melahirkan mutiara-mutiara. Maka sekarang yang membaca hebat, lalu kemudian bacaannya cerna sama dia, dibuat kemudian sekarang narasi-narasi yang indah, besok disel banyak. Karena kenapa? Yang mampu kemudian merepresikan di dalam dirinya bacaan-bacaan itu melahirkan kemuliaan-kemuliaan. Itulah kalimah. Maka Allah kemudian mensifati dirinya wa rabbukal akram. Nah, rajin-rajinlah kalian membaca, apalagi di dalam pentas kehidupan seperti sekarang, dan bagaimana bacaan kita melahirkan banyak kemuliaan. Sekarang kalau baca HP itu yang paling senang dibaca, misalnya Ustaz Angga dan Ustaz Arun, yang senang dibaca itu apa? Ya kalau main media kan sudah semua pasti ya, sudah semua. Tapi tadi bagaimana melahirkan kemuliaan dari media? Jadi kita membaca, tapi selalu setiap bacaan kita melahirkan kemuliaan yang ketika kemudian kita refleksikan kepada orang lain, maka akan menambah kemuliaan demi kemuliaan. Ini loh yang keempat, yang sangat luar biasa. Dan ini banyak kemudian para ustaz, para guru, para kiai yang lupa. Alladzi 'allama bil qalam. Mengajar itu harus dengan pen. Guru itu harus mengajar anak menulis. Maka orang yang malas menulis ketika dia kuliah itu menulis skripsinya saja, menulis tesisnya, bahkan menulis papernya asal-asalan. Bukan asal-asalan, banyak yang menduplikasi orang lain, bahkan banyak nukilan-nukilan yang tidak jelas. Tapi karena wataknya memang bukan mengajar menulis, wataknya tidak bisa menulis, maka setelah kemudian dia selesai skripsinya nggak pernah nulis lagi seumur hidup. Nulisnya hanya ketika anak santri kelas 6 sekarang wajib menulis. Ketika dia kelas 5 sekarang sudah ada 40 buku. Kelas 5 40 buku, kelas 6 40 buku itu kemarin. Masa lalu. Ya, masa lalu. Sekarang kelas 5 40 buku. Tahqiq yang kemarin nambah Syu'abul Iman kelas 1, kelas 2, maka kelas 5 sekarang sudah mentahqiq. Komik ujian, syarahnya dia baca. Yang kemarin kelas 2 dia baca Safinatun Najah, maka kelas 5 dia sudah mentahqiq Kasyifus Sajdah untuk membaca. Tapi bukan hanya baca, anak itu suruh menulis kemudian menerjemahkan dan suruh kemudian dijilid setiap kelompok dilaporkan sama saya. Karena kita ingin membiasakan mereka menulis. Wah, guru pengabdian sekarang wajib menulis risalah ilmiah berbahasa Arab dan Inggris. Tapi rumit. Ada yang dari awal pertama dimulai, ketika mulai pengabdian, maka sampai kemudian selesai pengabdian belum selesai. Tapi saya sudah bilang, kalau kamu mau ngajalin saya lebih kadalin kamu. Wa makar Allah khairul makirin. Maka saya bilang sama dia bilang, yang ada catatan di salah ilmiah yang kamu bukan, jangan dikasih jasa. Sampai wallahu. Yang ini adalah yang di sampai wafat yang boleh. Maka kita suruh dia menulis karya ilmiah.
sampai akhir. Dan ini nggak ada referensi untuk sampai nikah. Karena tidak banyak guru yang mengajari muridnya membaca dan menulis. Padahal inilah standar keilmuan. Maka pastikan kalian semua menjadi guru yang selalu memeriksa catatan anak-anak. Ayat berapa itu? Keempat. Yang terakhir ayat kelima, yang dulu di mana? Di luar. Semoga Allah sampaikan kita nanti ke Mekah Madinah dan bisa melihat gua di mana tempat ini ayat diturunkan. Ya. Allah di allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah yang terakhir, membaca dan menulis itulah yang kemudian akan membawa manusia menemukan apa yang dia belum tahu. Inilah yang falsafahnya baginda Rasul mengatakan, wa man 'allama ilman 'allamahu Allahu ma lam. Siapa yang ngajarin ilmu dan ngajarin benar, ngajar membaca, ngajar menulis, dipastikan Allah akan ngajarin dia ilmu yang dia belum tahu. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah agak ngantuk ya. Ini pembekalan buat pengurusnya belum, untuk di belakang masih ada 3. Tapi wajahnya sudah wajah nggak kuat. Ya, ya sudah.